Apakah suara saya kedengaran dengan baik atau kurang? Selamat siang Pak, kedengaran Pak, jelas Pak. Kedengarannya saya coba tambah volumenya. Oke, udah makin jelas ya? Udah Pak, udah jelas. Oke. Baik, hari ini saya pakai waktu untuk finalisasi silabus kita dulu, karena kemarin Dian Kartika tidak bisa bergabung dengan kita, karenanya saya tidak finalkan silabus kita ya. Kemarin kami sudah berbincang-bincang dengan Rocky soal seminar sejarah. Dan pada akhir pertemuan sebenarnya kita akan finalisasi semua. Tapi karena Dian Lubis tidak hadir, maka rencana itu tidak kami lanjutkan. Nah, sekarang kita coba membahas dan memfinalisasi supaya nanti kita bisa bekerja berdasarkan sila RPS itu ya. Nah, saya akan bagi dulu ya. Ini masih gambaran umum dulu ya. Apakah ini bisa kelihatan? Bisa Pak. Bisa ya. Sebentar. Oke. Ini ya, untuk buat standar. Apakah bisa kelihatan ini? Kelihatan? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini kan seminar secara gereja. Capaian pembelajaran kita ialah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, lalu menguasai konsep terkait dengan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah gereja, lalu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis tentang hakikat subjek dari sejarah gereja, mampu mengkaji aliran tokoh-tokoh sejarah gereja dalam pembelajaran prodi teologi, mampu mendeskripsikan konsep, prinsip, dan teoritis sejarah gereja,
dalam pembelajaran prodi teologi, mampu mengaplikasi konsep, prinsip, dan teoritis secara gereja dalam pembelajaran teologi. Dari capaian pembelajaran lulusan yang diiwankan pada mata kuliah seminar sejarah gereja, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah gereja dan perkembangannya, menyebut subjek dan objek sejarah gereja, mahasiswa mampu menguraikan kronologi kehadiran gereja dalam sejarah gereja, mampu menguraikan tokoh-tokoh dalam sejarah gereja, mampu mendeskripsikan tujuan sejarah gereja, dan sebagainya. Lalu nanti topik ini akan kita bahas. Lalu ini kita bicara buku utama dulu. Karena kemarin saya tanya, fokus kita mana? SGA atau SGI atau SGU? Lalu kita menjawab SG sejarah gereja lokal ya. Nah, kalau gereja lokal tentu saya akan mengangkat dari buku kalian ya, buku gereja kalian. Kalau nanti masih ada lagi gereja buku-buku yang bisa kalian tawarkan, boleh. Untuk di KPI nanti saya tawarkan buku ini, Jubileum 20 tahun di KPI, Konfrontasi di KPI 2014. Lalu untuk HKI saya pakai buku ini, Sejarah Kuria Kristen Indonesia tahun 1938. Kalau ada nanti yang lain boleh ya disampaikan. Kemudian untuk buku pendukung saya coba membahas, nanti kita bahas nanti buku ini, Makna Wibawa dan Jabatan, itu buku karangannya Andar Tobing. Lalu buku Bunga Rampai, ini ya, Bunga Rampai 100.000 tahun kekristenan di Angkola, nanti lihat di perpustakaan pasti ada. Lalu bukunya Jotoruk, Lahir, Berakar, dan Bertumbuh dalam Kekristenan. Ya, lalu nanti ada buku Sumardi, Sejarah Gereja Kristen Jawa. Dan nanti masih ada lagi, ini belum saya tulis ya, ini juga Menghargai Dokumen oleh karyanya J.R. Hutoruk. Lalu ada lagi nanti Lihatlah Ladang Menguning, ini buku karya J.R. Hutoruk. Dan masih banyak lagi buku-buku sejarah gereja lokal yang tentu akan saya daftar nanti di sini, boleh kalian baca. Nah, kemudian ini persyaratannya tentu kalian harus loloskan SGU, SGA, SGI 1 dan 2. Itu biasanya ya, supaya bisa masuk seminar sejarah gereja. Nah, itu yang hendak saya sampaikan. Lalu nanti materi kita dalam pembelajaran, karena kemarin belum final soal judul seminarnya, saya masih menunggu judul seminar itu. Kita bahas, kita sekali sampaikan kepada saya. Sehingga nanti kita bisa membahas dengan baik soal RPS kita ini. Nah, apakah sudah ada kira-kira judul yang final dari Rocky atau dari dari si Ian? Kalau saya Pak sudah mulai ada Pak, tapi saya mencari sumbernya Pak lumayan kewalahan Pak, karena sumbernya banyak judul yang saya dapat Pak yang berlatar belakang masalah yang sampai saat ini belum terpecahkan seperti itu Pak. Tapi sumbernya saya lihat bisa ditemukan Pak. Jadi saya mencari dulu nanti lagi masalah-masalah yang sesuai dengan sumber-sumbernya yang saya dapatkan Pak. Jadi itu dia. Ya, kembali saya ingatkan juga, carilah, buatlah seminarmu yang kau tahu, yang punya bahan, dan Anda mengerti apa yang kau tulis. Gitu ya. Jadi jangan kerjakan yang tidak kau tahu. Ini supaya jangan nanti jadi jadi bermasalah. Gitu ya. Jadi tulislah apa yang kau tahu, apa yang kau mengerti. Nah itu. Jadi jangan tulis yang tidak kau tahu. Gitu ya. Nanti kalau kau tulis tidak kau tahu, ya makanya bahaya nanti. Oke, ada lagi dari si Dian apa?
Sudah bagaimana? Jadi kapan saya terima? Mungkin besok Pak sudah saya berikan Pak. Atau nanti sore Pak. Oke. Dian bagaimana? Iya Pak, itu mengenai judulnya Pak atau mengenai bahannya Pak? Mengenai judul. Judul makalahmu apa? Apa namanya? Judul seminarmu apa? Apakah tetap kau mempertahankan seperti yang kau tulis kemarin? Iya Pak, Masih tetap? masih Pak. Ya, karena kau tidak masuk kemarin ya, sehingga kau tidak Iya. mengetahui. Oke, karena kau tidak masuk kemarin, saya jelaskan ulang dulu ya. Itulah kelemahan karena tidak masuk, sehingga mengulang-ulang lagi apa yang kita telah pelajari. Gitu ya. Oke lah, saya ulang lagi ya, walaupun ini melelahkan sebenarnya mengulang-ulang yang sudah kita pelajari. Kemarin, Dian, kami telah belajar soal seminar. Bagaimana seminar di kampus ya, di kampus. Seminar tidak sama dengan makalah. Ya. Karena makalah itu atau apa namanya paper biasa itu tidak begitu spesifik. Tapi dalam seminar ada beberapa aspek yang harus kau persiapkan dalam menulis seminar. Jadi saya ulangi lagi lah supaya dia tahu. Ini sudah saya kirim di grup. Saya kurang tahu apakah dia sudah baca yang saya kirim ini. Sehingga tidak capek saya lagi nanti mengulanginya. Cara ringkas saja ya, karena ini keluar masuk pula. Posisimu sekarang di mana dia? Wah, inilah susah mengajar online ini. Keluar dia Pak. Kalau gini caranya nanti nggak bisa jalan-jalan gitu. Jalan di tempat nanti terus. Apakah Dian sudah bergabung dengan kami? Belum Pak, belum masuk Pak. Masih belum ada dia masuk Pak. Udah masuk dia Pak. Jadi, Halo, Dian, apakah sudah bisa dengar? Dian, Pak, mohon maaf Pak, jaringan saya sedikit Pak. Dengar suara saya Pak. ya, kamu posisinya di mana sekarang? Sekarang saya lagi apa Pak? Lagi di rumah saudara Pak. Makanya jaringan saya dari semalam nggak bagus-bagus Pak, makanya saya tidak masuk. Di rumah saudara itu di mana? Di apa Pak? Di Bagan. Bagan Batu.
Iya, Pak. Jadi gimana caranya kita kuliah kalau setiap perkuliahan kau tidak bisa masuk? Ini kepentinganmu loh, bukan kepentingan saya. Kalau terus kau terganggu belajar, ya kan terganggu juga absensimu, kehadiranmu. Lalu saya juga terganggu karena mengulang-ulang apa yang telah saya ajarkan. Sehingga tidak jalan kita ini. Jadi bagaimana caranya supaya kamu bisa pastikan jaringanmu dalam perkuliahan ini lancar? Gini Pak, nanti saya coba Pak untuk beli apa kan Pak, jaringan yang terdapat dalam misalnya kayak kartu trik, kata sepupu saya bisa di sini kartu trik, nanti saya coba akan beli supaya bisa nanti dalam perkuliahan. Lu kamu ke sana sedang apa? Sedang tugas belajar kah atau sedang main-main? Tugas belajar Pak. Oh, tugas belajar di rumah saudaramu? Enggak Pak, sekalian untuk pelayanan kayak gitu Pak. Pelayanan apa? Oh, Gereja Pak. udah tamat kau rupanya? Belum Pak. Lalu mengapa melayani? Enggak Pak, kayak misalnya kayak mengajar sekolah minggu gitu Pak. Dalam persekutuan sekolah minggu gitu Pak, antar PP gitu Pak. Iya, saya tahu itu. Kau rupanya udah tamat sehingga kau harus melayani. Mana lebih penting bagi kau, kuliah atau melayani? Supaya saya tahu gitu. Saya Kuliah Pak. malas mengajar yang tidak serius gitu. Kalau besok lagi gini-gini caranya, ya lebih baik keluar aja. Saya tidak mau bekerja sama dengan orang yang tidak serius belajar. Capek loh mengajar ulang-ulang. Jadi kalau kau ini tidak penting, kalau setiap saya mengajar kau keluar, ya udah batalkan aja mata kuliah ini. Kalau kau lebih memilih melayani ya daripada kuliah. Bagaimana nih, Dian? Ini saya harus sampaikan tegas ya. Kalau kau lebih memilih pelayanan, saya pikir batalkan aja seminar ini. Kau melayani aja. Saya bekerja dengan Rupi aja. Tapi kalau kau ingin memilih bersama saya di sini, pastikan kamu bisa ikut belajar dengan saya. Bagaimana? Baik Pak. Lebih memilih kuliah Pak. Kuliah ya? Iya Pak. Oke. Baik, saya akan ulangi lagi kepada kamu, Dian yang terhormat, bahwa dalam mata kuliah seminar, harus kau pahami, seminar itu adalah kegiatan akademik wajib bagi mahasiswa STT Abdi Sabda Medan. Tugasmu ialah menyusun bahan seminar, kemudian presentasikan itu di depan kelas, dan kita diskusikan. Kemudian seminar itu merupakan suatu sarana penyampaian suatu karya ilmiah berupa ilmu pengetahuan dari seorang akademisi. Jadi itu ya. Jadi pertemuan itu merupakan sebuah karya ilmiah, bukan asal ada. Jadi kamu harus tahu, paham yang kau tulis secara akademis untuk mengambil keputusannya terhadap karya ilmiah antara narasumber dengan peserta. Jadi seminar itu adalah upayamu, karyamu dalam rangka meyakinkan orang, pendengar, peserta, memahami ide-ide pikiranmu, gagasanmu untuk diterima orang. Itu. Jadi karena seminar itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan pendekatan ilmiah, maka kamu harus memenuhi 3 aspek dalam menulis seminar. Yang pertama itu aspek skeptis. Apa itu aspek skeptis?
adalah upaya untuk menanyakan bukti-bukti atau fakta-fakta terhadap setiap pertanyaan. Jadi kalau kau hendak menulis arsitektur gereja GKPI Damai, Dr. I.L. Nomensen Nihuta Tarutung, suatu tinjauan historis praktis terhadap gereja GKPI Damai, Nihuta Tarutung, dan relevansinya bagi jemaat GKPI, apakah kamu punya bukti-bukti atau fakta-fakta terhadap arsitektur GKPI Nihuta? Ada. Kau pegang sekarang. Ada, Dian. Lagi saya coba mencari, Pak. Bukan saya coba Informasi mencari. itu, Pak. Sebagai seorang akademisi, kau jangan mencari lagi. Di tanganmu sekarang ada satu dokumen yang membahas tentang arsitektur GKPI itu, lalu kau bahas. Jangan cari lagi. Nanti saya capek menunggu hasilmu. Ini seminar antara ini pendek ini. 2 bulan nggak sampai. Gitu. Lalu aspek yang kedua adalah analitik. Analitik artinya apa? Kegiatan untuk menimbang-nimbang setiap permasalahan yang dihadapi. Yang relevan dan menjadi masalah utama. Lalu apa yang masalah utama dengan arsitektur GKPI itu? Apa kira-kira persoalan utama sekarang yang kau lihat? Sehingga kau tulis itu. Apa persoalannya, Dian? Gini, persoalannya kayak gini, Pak. Kayak kan dulu pada saat dalam gereja Nomensen itu kan, Pak. Nah, dia itu bangunan gereja GKPI itu mirip seperti bangunan dengan waktu Nomensen datang, Pak. Lalu di situ saya mengapa gereja saat GKPI Damai itu mirip sama dengan gereja HK Nomensen dulu. Kenapa tidak? Padahal seperti kita tahu bentuknya, misalnya kayak bentuk gereja yang lain, itu mesti harus dengan mirip dengan dari yang pendirian gereja Nomensen, Pak. Mungkin itu yang menjadi mungkin saya mengangkat permasalahan dalam seminar saya itu, Pak. Apa persoalannya kalau mirip? Kalau mirip jadi apa? Apakah jemaat jadi keluar dari sana atau makin bertambah? Apa persoalannya? Kalau mirip apa persoalannya? Apa yang hendak kau tulis kalau mirip? Dengan kemiripan gereja GKPI Nihuta dengan GKPI Nomensen, maka jemaat GKPI semakin beriman, bertumbuh makin banyak dari 1.000 kakak menjadi 5.000 kakak. Atau dari 1.000 kakak menjadi 10 kakak. Ada persoalan di situ. Apa persoalannya? Apa persoalan utama yang kau lihat di sana? Masalah utama yang kau lihat dalam arsitektur itu? Ada? Atau hanya mirip-mirip aja gitu? Mengapa mirip? Ya tanya kalau Nomensen. Tanya kalau yang membangun GKPI itu. Kalau mirip, tanya aja mereka. Lalu apa persoalannya kalau mirip? Itu analitik yang kedua. Yang ketiga, kritik. Upaya untuk mengembangkan kemampuan selalu objektif. Jadi kemampuanmu selalu objektif. Maka dituntut agar data dan pola berpikirnya selalu logis, masuk akal. Kalau mirip apa rupanya persoalan ini? Lalu pendekatan ilmiah menghasilkan kesimpulan serupa bagi hampir setiap orang karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi. Jadi bukan keyakinan pribadi. Tetapi kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja. Jadi apa yang kau katakan, GKPI ini mirip dengan GKPI gereja yang Nomensen baru-baru. Lalu apa artinya itu? Kau bahas. Nah, sekarang apa persoalannya? Kau belum jawab tadi, apa persoalannya? Secara logis apa persoalannya? Apakah masih di sini, Dian? Halo, Dian. Masih, Pak, masih. Ya, apa persoalannya? Kau aja nggak tahu persoalannya. Jadi gimana mau membuat seminar?
Seminar itu bukan asal ada, ditulis-tulis gitu aja. Seminar ini sudah tahapan paling tinggi nomor 2 dalam sebuah perkuliahan. Yang pertama itu paper, tugas-tugas laporan baca, lalu paper membuat tugas-tugas kelompok, baru makalah, lalu seminar. Seminar ini sudah hampir sama dengan seminar proposal dan skripsi. Kalau lolos seminar bisa baru masuk proposal skripsi, baru skripsi. Kalau kamu tidak berpikir logis, sistematis sebagai seorang akademisi, nggak bisa lolos untuk seminar proposal. Jadi kalau hanya asal tulis, nggak bisa. Nah itu, kalau aja nggak tahu apa masalahnya, bagaimana saya? Jadi bagian yang kedua dalam seminar ialah penetapan masalah dan metode pemecahannya. Jadi seminar tanpa masalah itu tidak ada nilainya. Yang tidak ada nilainya kalau seminar tanpa masalah. Gitu ya. Jadi harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, ya berarti tidak ada seminar. Gitu. Jadi bagaimana cara melihat masalah? Kemarin saya sudah sampaikan kepada Rocky. Masalah adalah ini kesenjangan antara apa yang seharusnya harapan dengan apa yang kenyataan. Jadi masalah itu adalah terjadi jurang pemisah antara das Sollen dengan das Sein. Ini seharusnya, ini fakta di lapangan. Ini kan seharusnya das Sollen dan kenyataan das Sein. Lalu ada jurang antara ini. Itu namanya kesenjangan. Lalu itulah pertanyaan masalah. Seharusnya GKPI yang dibangun di Said Nihuta itu janganlah sama dengan gereja yang dibangun Nemensen. Karena GKPI sudah berbeda dengan bangunan gereja Nemensen yang pertama. Tetapi fakta di lapangan kau lihat GKPI itu sama dengan Nemensen. Lalu pertanyaannya mengapa sama? Jawablah dengan akademis. Carilah jawabannya kepada Nemensen kan. Pergilah kau ke Sigum bertanya, Nemensen mengapa sama kau buat? Gitu. Jadi ini yang harus kau jawab pertanyaan ini. Jadi penetapan masalah adalah upaya untuk menetapkan kesenjangan. Ya, menetapkan senjangan atau hal-hal yang tidak dikehendaki yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki. Nah, untuk memilih masalah ini, ingat permasalahan yang dipilih bisa berupa permasalahan yang aktual dan update. Jangan cari masalah yang sudah bahelak 150 tahun yang lalu, arsitekturnya dibahas lagi sekarang. Bosan orang membaca itu, nggak tertarik. Bahaslah yang aktual. Mengapa GKPI sekarang tidak berkembang? Tidak bertumbuh? Apakah GKPI sudah sesuai dengan visi misinya? Oh, itu kan update. Lalu mengapa arsitektur GKPI Nemensen sama dengan itu zaman bahelak? Tidak update, tidak hangat dan menggigit. Itu tidak menggigit lah kalau itu bahasan kita sekarang. Yang kedua ya disesuaikan dengan minat dan disiplin ilmu yang ditekuni. Yang ketiga permasalahan ilmu memang sangat penting dalam masyarakat. Saya pikir kalau kau bahas pun itu soal arsitektur nggak ada peduli orang membaca itu. Nggak penting bagi masyarakat, nggak penting bagi GKPI.
Selesai pun tulisanmu itu nanti kau kirim ke Suara GKP nggak dimuat itu karena nggak penting, nggak menarik. Tapi kalau kau bahas yang penting, yang update sekarang persoalan di GKP, apa kau tulis? Oh, GKP langsung muat. Gitu. Lalu setelah ditetapkan masalah, ini kan ditetapkan masalah, lalu metode pemecahannya apa? Nah, itulah artinya kita sebagai sekolah. Apa yang kita pakai gunakan untuk menyelesaikan masalah itu? Itulah yang perlu pakai metodologi penelitian. Apakah kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran. Itu. Jadi penting ini metode pemecahan masalahnya. Dengan pendekatan ilmiah, yaitu membuat kerangka berpikir yang jelas, lalu membuat metodologinya. Langkah-langkahnya, pengujian secara hipotesis atau konseptualnya dan sebagainya. Nah, setelah itu baru masuk konsep dan konstruksi mengemukakan pendapat serta argumentasinya. Setelah kau tulis bahan materimu, kau presentasikan di hadapan peserta seminar, lalu di sana kamu harus mengemukakan pendapat. Tidak perlu lagi kau baca itu seminarmu yang puluhan halaman itu. Tapi jelaskanlah apa pokok persoalan, apa metodologi yang kau gunakan dalam menyelesaikan masalah, lalu apa saran kesimpulan. Sehingga peserta seminar menangkap isi gagasanmu, lalu mengkritisi gagasanmu atau setuju gagasanmu, lalu akhirnya sampai kepada kesimpulan menerima atau menolak. Nah, baru yang keempat ini cara menerima pendapat dan kritik orang lain. Tentu ketika kamu menyampaikan ide-ideamu dalam seminar, tidak semua itu setuju. Ada yang mengkritik. Ketika ada orang yang mengkritik, siapkan mental legowo. Artinya menerima masukan, kritikan, saran dari peserta seminar. Tetapi kamu juga harus memberi argumentasi yang ilmiah ketika menjawab. Jangan ketika ditanya, kau buka Google, kau tanya si Google. Bukan, tanya dirimu, ada enggak di sini? Baru pembahasan masalah secara ilmiah. Bagaimana cara membahas makalah secara ilmiah? Ada dua syarat. Yang pertama, isi kajiannya merupakan ilmu pengetahuan ilmiah. Jadi yang kau tulis itu memang ilmiah, bukan ece-ece. Lalu menggunakan metode ilmiah dengan cara berpikir ilmiah, kualitatif, kuantitatif, campuran, dan sebagainya. Ini yang harus disampaikan di seminar. Nah, kesimpulan ini disampaikan dengan apa yang disampaikan di atas. Ya, jadi dengan berkaca dari sini, pertanyaan saya terakhir, apakah kau masih mempertahankan judulmu apa tidak? Atau merubah? Atau tetap mempertahankan judulmu yang kau sampaikan ke saya? Masih tetap, Pak. Oke. Kita jumpa berarti di seminar nanti. Dan buktikanlah. Tapi sebelumnya apa persoalan tadi? Kalau masih tetap, apa persoalan di sana? Bisa mendengar apa persoalannya? Wah. Apa persoalannya di sana? Dian. Masih bisa mendengar Dian? Maaf, Pak. Tadi putus, Pak. Mohon diulangi, Pak. Ya, apa persoalannya di sana? Yang kau temukan di judul yang kau tawarkan itu, apa persoalannya di sana? Persoalan akademis ini ada apa? Dengan yang saya jelaskan tadi, semua yang saya jelaskan barusan. Apa yang menjadi persoalannya di sana? Kalau permasalahannya itu kan Pak yang saya tadi jelaskan itu Pak, mungkin itu mungkin lebih akurat
saya akan memastikan untuk seminar itu, Pak. Apa persoalannya? Apa persoalannya di sana? Saya kan tidak dengar apa persoalannya. Apa yang akurat di situ persoalannya? Tadi kau dengarkan yang saya jelaskan kan? Dengar, Pak. Ya, persoalannya dalam judul itu apa? Ya mengenai itu Pak apa pendirian gereja GKPI dengan pendirian gereja Namayan Sandi itu Pak. Mungkin itu yang menjadi permasalahan baru. Yang kedua mungkin sedikit saya tambahi mungkin Pak dari judul itu yang mengenai dari menyangkut yang Bapak bilangkan tadi dan mengenai visi misinya itu Pak. Berarti kau belum paham apa yang saya jelaskan. Belum nyambung kita ini. Enggak dong berarti ya. Enggak. Artinya belum paham ya. Belum paham berarti kau apa yang saya jelaskan ini. Belum kau ngerti apa yang saya jelaskan. Apa persoalan dalam judulmu itu? Dalam arsitektur GKPI di Setni Hutai itu apa persoalan? Suatu tinjauan historis kritis praktis. Apa yang harus kau kritisi di sana? Karena sebuah persoalan ada di sana. Apa persoalannya? Halo Dian. Halo. Iya Pak, bentar Pak. Ya, apa persoalannya? Kalau permasalahannya itu kan Pak, dia seperti gini Pak, kan pada saat mereka itu membangun gereja itu sama dengan gereja sebelumnya Pak. Padahal kan di dalam bangunan Apa gereja, persoalannya? Kalau sama apa persoalannya? maksudnya sama gimana? Kan kau bilang sama dengan gereja sebelumnya. Lalu apa persoalannya kalau sama? Kamu ngerti nggak persoalan akademis? Itu dulu. Apa artinya persoalan akademis? Yang saya jelaskan tadi apa persoalan? Wah, udahlah, berarti nggak bisa kita lanjutkan ini. Apa persoalan akademis yang kau temukan di sana? Ngerti nggak apa persoalan akademis? Wah, ini berarti saya ulang lagi ini. Ngerti Pak? Nah, apa itu? Apa persoalan akademis? Apa itu persoalan akademis? Halo, Dian. Apa persoalan akademis di seputar arsitektur gereja itu? Kalau mungkin Pak persoalan akademisnya itu mungkin saya pun kurang dapat Pak. Mungkin saya ganti juga lah Pak judul saya itu. Dia dong. Capek kali persoalan. Hira makatai di gijangai lu udah main. Lu sih makatai. Tahi lu jaki. Habis miahi. Tahi mak. Minum Jawa. Ya, jadi dalam seminar saya ulangi ya, harus ada persoalan akademis yang ditemukan. Jadi jangan asal nulis gitu, jangan asal nulis. Oh ini cocok ini, tapi nggak tahu dia apa persoalannya. Skripsi pun banyak seperti itu. Sampai sekarang saya bimbing gitu loh. Ini harus dikumpulin bulan Agustus. Sekarang pun bulan 6 belum selesai dia. Karena apa? Tidak tahu dia masalahnya apa. Kalau tidak ada masalah, tidak ada seminar, tidak ada skripsi. Jadi kalau kau sendiri pun tidak tahu masalah, ngapain kau tulis itu? Capek kita nanti seminar.
Itu loh. Tidak ada gunanya kita seminar nanti kalau kau tidak punya masalah. Makanya sejak sekarang saya katakan, cari masalah. Yang kau tulis itu benar-benar sebuah masalah akademis. Yang hendak kau selesaikan secara akademis. Langkah-langkahnya kemarin saya sudah kirim di grup. Bagaimana cara membuat sebuah seminar. Ikuti caranya itu. Sehingga kalau lolos seminar ini sudah menjadi langkah awal untuk masuk seminar proposal, skripsi, semester depan. Ini kan kalian ini membuat semester antara ini kan ingin buat seminar proposal semester ini kan? Supaya bisa masuk seminar proposal kan? Nah, kalau tidak lolos di sini, bagaimana mungkin saya izinkan kalian masuk seminar proposal? Nah, kalau sudah lolos di sini, berarti kalian sudah tahu cara menyusun sebuah proposal dan menyusun skripsi, baru bisa lulus. Gitu. Jadi mohonlah ya dipelajari, serius belajar di seminar ini, supaya jangan sia-sia waktu kita ini. Oke, itu ya. Tadi sudah saya jelaskan kepada dia. Nah, sekarang saya jelaskan lagi soal kapan saya terima judul. Daripada saya nanti yang berikan judul gitu. Kalau saya berikan judul kan kalian katakan tidak ada bukunya Pak. Saya tidak mengerti Pak. Ini sekarang saya serahkan kepada kalian supaya kalian mengerti masalahnya, tahu menyelesaikan masalah. Daripada saya nanti buat judul banyak judul nih saya sama saya ini. Dari 2 buku ini aja nanti bisa saya buat judul seminar kalian dari sini. Banyak di sini yang bisa diseminarkan. Lebih baik kalian ambil dari buku-buku yang sudah ada dari sini. Kalian baca, lalu kalian tertarik membahas satu soal dari sini. Itu diseminarkan jauh lebih mantap. Coba kalau kita baca nanti dari sini. Jubileum 50 tahun di KPI. Ini ada banyak ini tulisan-tulisan. Ini kan ada latar belakang dan konteks kelahiran di KPI, ada proses kelahiran di KPI, kemudian ada perkembangan pada dua dasawarsa, ada perkembangan pada 2 dasawarsa terakhir, ada beberapa hal mendasar, penutup. Salah satu dari topik ini bisa kalian seminar. Sama dengan Siroki juga bisa dari sini. Dari punya HKI ini. Banyak ini bisa diseminarkan. Tapi yang update, jadi jangan bahasanya yang lama. Oke, ada lagi kira-kira. Jadi kapan nanti? Besok atau 2 hari lagi? Kalau boleh sebelum hari Senin ya. Kalau saya Pak, nanti kalau tidak besok Pak. Oke. Baik, kalau begitu ya, saya akan karena ini sudah sudah final soal itu, saya coba membahas sedikit tentang, karena ini sejarah lokal ya. Kita bahas dulu sedikit cerita-cerita ini, cerita tentang masyarakat dan agama Batak sebelum Kekristenan. Nanti kali ini bisa memberi masukan insight kepada seminar-seminar kalian. Memang kita harus akui bahwa Batak itu selalu dikenal dengan nama yang umum ya, Batak. Pernah dulu mengerti apa artinya Batak? Apa artinya Batak? Pernah? Kalian tahu apa sih Batak? Belum pernah mengerti Batak ya. Nanti kalau kalian baca buku Daniel Peret, saya kurang tahu di mana saya dapat itu ya. Daniel Peret. Tapi itulah di situ nanti saya cari di mana dia letak. Daniel Peret itu ya penulis buku mendefinisikan soal Batak.
Jadi Batak itu adalah sebuah istilah kolonial, identitas kolonial. Identitas kolonial artinya para penguasa memberikan identitas baru bagi jajahannya. Jadi Batak itu merupakan identitas kolonial yang ditambahkan kepada sebuah suku. Sama seperti Dayak, Papua, itu juga identitas. Jawa juga itu identitas yang diberikan oleh kolonial. Nah, Batak dalam bahasa Belanda artinya adalah penjahat, kanibal, perampok, orang-orang yang brutal ya, itu Batak. Sebenarnya pada dulu kita ini tidak Batak. Abad 18 kita tidak ada Batak. Abad 17 juga tidak ada Batak. Yang ada pada kita ialah suku Mandailing, Angkola, Toba, Simalungun, Dairi, Karo. Ya, ada 6 suku. Lalu masuklah Belanda menjajah daerah Tapanuli, dimulai dari Tapanuli Selatan. Lalu mereka mengatakan, kalian di mana? Mereka itu siapa yang kalian jajah? Mereka itu the Batak Slander. Batak Slander. Batak Slander artinya daerah orang-orang penjahat, orang-orang kanibal, orang-orang yang brutal. Itu artinya Batak. Mereka itu. Jadi mereka sebutlah kita ini orang-orang brutal, kanibal, memakan manusia. Yang 6 suku tadi, Mandailing, Angkola, Toba, Simalungun, Dairi, Pak, Karo. Jadi itu. Lalu mereka pecah belahlah, divide et impera kan. Lalu orang Simalungun dibenturkan dengan Toba dibenturkan dengan Karo dan sebagainya. Ketika Belanda memberikan identitas kolonial itu kepada kita, yang beberapa suku tadi, yang menolak identitas itu 2 suku, yaitu Mandailing dan Karo. Mandailing tidak mau disebut Batak. Karo pun tidak mau disebut Batak. Tapi suku-suku lainnya menerima identitas baru Batak itu. Maka lahirlah Batak Angkola, Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Batak Dairi. Ditambahkanlah identitas baru itu ke kita, Batak. Nah, kalau ditanya sekarang, adakah tarian Batak? Adakah bahasa Batak? Adakah aksara Batak? Jawabnya tidak ada. Yang ada adat Karo, adat Simalungun, adat Toba, adat Angkola, adat Mandailing. Bahasa Karo, bahasa Simalungun, bahasa Toba, bahasa Angkola. Aksara Angkola, aksara Toba, aksara itu. Jadi tidak ada aksara Batak. Karena dia bukanlah suku. Dia adalah identitas baru yang disampaikan ke 6 atau 7 suku tadi. Sehingga kita disatukan dalam sebuah suku yang disebut Batak, lalu kita sebutlah ada etnis Angkola, Mandailing, Toba, Simalungun, Karo, Dairi. Nah, itu pergeseran dari identitas kita. Nah, sekarang kita lahir di sini. Di daerah Batak, katakanlah istilah baru ini, daerah Batak. Dan kita menjadi orang-orang yang mengaku diri Batak. Ya, jadi ada 6 etnisnya itu. Karo, Pak, Dairi, Simalungun, Toba, Angkola, dan Mandailing. Nah, kemudian nanti kalau kalian baca buku Undertobing ini, makna wibawa dan jabatan ini, di sini akan kita temukan nanti bahwa kepercayaan terhadap agama tradisional itu sangatlah penting. Dan para misionaris Kristen kala itu bertemu dengan agama lokal, istilah sekarang. Agama lokal. Jadi kalau dulu orang mengatakan sipele begu, gitu ya, itu istilah
para misionaris ke kita yang punya sesembahan di lokal si Pelebegu, atau kita sebut indigenous people atau manusia-manusia suku terbelakang, itu dulu. Sekarang dalam postmo ini, zaman postmodern ini, kita tidak boleh lagi mengatakan kafir si Pelebegu atau mengatakan orang-orang yang tak beragama. Karena apa? Karena mereka punya agama dulu, namanya agama lokal. Wah, tinggal sendiri saya di sini. Ini tertendang semua. Si Rocky pun nggak ada sini lagi ya. Ya. Inilah akibat apa ini ya, kuliah online ini. Nah, jadi kita menyebut agama lokal. Yang anehnya ialah agama import itu tanda petik. Artinya agama import ialah agama yang datang dari luar ke daerah kita. Itu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Itu agama yang datang, import ke daerah kita. Menjadi agama yang menguasai. Itu yang terjadi. Agama pendatang itu menjadi agama yang menguasai. Sementara kita agama lokal, yang punya agama lokal tadi, kalau di Batak disebut Parmalin, kalau di Karo disebut Pemena, kalau di Jawa disebut Kejawen, itu disebut menjadi agama yang tidak baik, tidak benar. Sehingga agama import inilah yang menjadi lebih baik, lebih benar. Lalu agama-agama lokal itu disisihkan. Sehingga agama lokal terintimidasi, terbuang, dan agama import menguasai, bahkan jadi penguasa. Ini kenyataan di kita sekarang. Agama Islam jadi besar di Indonesia, agama Kristen jadi besar di Indonesia, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu jadi besar di Indonesia, sementara agama lokal tidak diakui negara. Ini yang aneh dalam peradaban kita. Nah, sehingga agama-agama lokal itu diberi istilah aliran kepercayaan. Bukan agama, jadi aliran kepercayaan. Nah, ini yang menarik. Padahal kalau nanti kalian baca bukunya Andar Tubing ini, Wibawa Datu itu, mereka lah yang paling tinggi di Habatahu. Sama seperti pendeta kalau zaman kita sekarang. Datu itu adalah orang yang martohonan, yang sama dengan kualitas dan jabatan pendeta. Nah, ini. Tetapi itu sekarang hilang karena dianggap datu itu adalah orang-orang yang membawa malapetaka atau sesembahan bagi orang Batak, dan itu sangat mengganggu orang-orang misionaris kala itu. Nah, ini jadi kita harus berterima kasih kepada Andar yang bisa mengulas soal datu tohonan dalam Batak. Dan kita berhadapan sampai sekarang dengan itu. Berhadapan dengan kepercayaan tradisional Batak itu. Lalu memang harus kita sadari bahwa ideologi atau pengajaran-pengajaran agama tradisional itu dengan kita berbeda. Kosmologi Batak tentu akan berbeda dengan kosmologi kekristenan. Kita berbeda di situ. Lalu kemudian kita berbeda soal sahala ya, ini sahala, kewibawaan, kemewahan, kemuliaan dan kekuasaan itu di orang Batak ada sahala. Lalu kepemimpinan orang Batak itu dipimpin oleh seorang datu. Kita sekarang kan dipimpin oleh, kalau Kristen dia Epurus, Sekjen Paresos dan sebagainya, Pendeta Rasot dan sebagainya. Kalau Batak dulu dipimpin oleh datu. Nah, karena datu itulah yang sangat berperan mengarahkan umat Batak.
Kemudian ada organisasi sosial, kemudian ada organisasi agama tradisional. Agama-agama tradisional itu kan biasanya kalau kita orang Batak itu permanen. Jadi agama permanen itu sekarang itu didirikan oleh guru Somalain Pardede ya, di Beliki. Dan sekarang mereka pun memang akhirnya pecah juga. Permanen ini ada yang berpusat di Pusuk Buhit, ada yang berpusat di Beliki. Ada juga kelompok Parhudandem, ya, Parhudandem. Ini harus kalian tahu bahwa di kita dalam agama lokal itu kita berhadapan dengan mereka ini. Sehingga nanti ketika kita belajar soal gereja lokal ada konteks yang kita hadapi, bukan konteks yang kosong yang hampa. Baru ada juga golongan si Raja Batak yang kita hadapi, termasuk di Singamangaraja ya. Lalu ada juga komunikasi antar etnis Batak sebelum 1861. Ini bisa nanti kita membaca dalam bukunya Jer Utahuruk ya. Lalu saya pandang tentang masuknya kekristenan. Nah ini jadi nanti kalian bisa lihat nanti bagaimana secara kekristenan itu masuk. Sebenarnya kalau kita bicara soal masuknya kekristenan, ada beberapa teori yang membuat kekristenan masuk ke Nusantara. Teori pertama itu adalah perdagangan. Ya. Perdagangan itu dimulai dengan adanya orang-orang Portugis datang ke Barus untuk mengambil kapal Barus. Itu tadi masuknya Nestorius ke sananya. Kekristenan Nestorius. Itu tahun 1551. Jadi itu agama Kristen yang pertama. Tahun 1551. Jika ini diakui negara, sebenarnya yang pertama masuk ke Indonesia bukan Islam, tapi yang pertama masuk ke Indonesia ialah Kristen. Nah itu. Jadi ini Kristen Nestorius. Masuknya Kristen Nestorius yang tiba di Maluku dan menyebarkan Injil sana. Kita di Barus juga ada itu Kristen Nestorius. Lalu teori yang kedua ialah teori tadi perdagangan, teori kolonial. Kolonial itu berarti penjajahan yang dimulai dari zamannya VOC itu 1602. Dari situ lahirlah kekristenan juga dibawa oleh orang-orang VOC karena orang-orang datang itu orang Belanda itu adalah orang-orang beragama Kristen. Pada awalnya mereka datang untuk melayani jemaat-jemaat Belanda yang beragama Kristen di Indonesia. Tapi lama-kelamaan ada juga orang Indonesia yang jadi Kristen, lalu akhirnya dilayani juga. Itu makanya ada Indische Kerk, gereja Protestan Belanda itu kan. Baru teori yang ketiga, tadi ada pertama perdagangan, yang kedua kolonialisme, yang ketiga teori sendling, misionaris. Jadi misionaris diutus ke daerah-daerah di Indonesia. Ada yang diutus ke Tanah Batak, ada yang diutus ke Maluku, ke Ambon. Diutus. Itu tidak ada hubungannya dengan perdagangan, tidak ada hubungannya dengan penjajahan, tapi itu diutus oleh lembaga-lembaga misi. Itu bisa seperti RMG ke Sumatera. Ada Ermelo juga ke Tanah Angkol dan sebagainya. Nah itulah teori. Jadi saya ulangi, ada 3 teori masuknya kekristenan ke Indonesia. Pertama teori perdagangan, kedua teori kolonialisme, dan yang ketiga teori seni. Itu yang kita lihat datangnya kekristenan ke Indonesia. Nah kita akan bicara misalnya periode teori Sendeling.
itu kan dibuat periode-periodenya. Ya, periode 1 1820 sampai 1911 itu paling banyak dikuasai oleh RMG, walaupun ada Baptist Missionary Society dari Inggris. Lalu periode kedua 1912 sampai 61 ini sebagai periode pengembangan dan pendewasaan, dan periode ketiga memasuki era modern. Nah, inilah beberapa catatan awal dulu untuk membahas soal selayang pandang. Ini kan selayang pandang kekristenan atau masyarakat Batak sebelum kekristenan dan sesudah kekristenan. Nah, itu hanya pembukaan untuk pembahasan kita nanti selanjutnya, dan minggu depan saya akan coba nanti kita membuat laporan baca dari buku-buku kalian, buku-buku gereja kalian, untuk menjadi bahan diskusi kita hingga kalian nanti bisa menyusun sebuah seminar. Jadi diskusi kita nanti dalam pembelajaran ini masih dalam seputar bagaimana kalian memahami gereja lokal kalian, gereja lokal kita, lalu nanti pada akhirnya masuk pada seminar yang akan kalian presentasikan di kelas, dan pada akhir pertemuan ini kita akan membuat paper UAS nantinya. Nah, begitu ya. Ada pertanyaan dari Rocky dan Dian? Pak, sedikit. Itu naik penggantian judul terakhir kapan, Pak? Tadi saya katakan sebelum hari Senin, supaya bisa saya masukkan ke RPS kita. Oke ya. Baik. Ada lagi dari Rocky pertanyaan? Halo Rocky. Wah, mungkin jaringannya tidak bagus ya. Baiklah, kalau begitu kita mengakhiri perkuliahan kita siang hari ini. Kita jumpa hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur perkuliahan hari ini boleh berakhir. Baik, mampukan Rocky dan Dian untuk terus setia dalam perkuliahan ini. Puji Engkau Bapa dan Kristus Yesus. Amin. Oke ya. Selamat siang ya. Oke Pak, terima kasih Pak.